Selamat pagi anak-anakku, kita jumpa lagi, kita akan beribadah bersama-sama. Kita masih dalam suasana sukacita, masih dalam suasana merayakan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Wah, tidak terasa minggu ini, minggu terakhir kita di tahun 2020. Tinggal kita menghitung hari kita memasuki tahun yang baru. Kita bersyukur Tuhan selalu menyertai kita. Untuk itu, mari kita bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap. Kita angkat pujian, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia 2 kali. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam jumpa. Silakan duduk. Anak-anak, pasti kita semuanya sudah mendapatkan lapor, ya. Dan kita sudah melihat, ya, anak-anak yang masih kurang nilainya harus rajin, dan yang tinggi nilainya harus tetap rendah hati, karena Tuhan akan memberkati kita semuanya. Itu kita masuk dalam Mazmur 119 ayat 66. Kita akan baca bersama-sama. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintahmu. Amin. Saat ini kita akan membuka, membaca, serta mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak yang di rumah, Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini sebelum kita dengarkan firman Tuhan yang baru, kita berdoa. Anak-anak yang dari rumah, silakan lipat tangannya, duduk manis, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini, Engkau sudah hadir dalam kehidupan kami. Terbukti pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau telah memberkati kami dari tidur malam, dan pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu bersama-sama berkumpul di rumah masing-masing melalui ibadah streaming pada pagi hari ini untuk bersekolah minggu. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami semua agar duduk diam, dengar-dengaran, dan bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berkati juga guru sekolah minggu yang akan bercerita. Tuhan Yesus berkati, berikan hikmat agar bisa bercerita dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, siapa di sini yang pernah melihat
seorang ibu melahirkan anak bayi yang baru lahir. Siapa ayo? Nah, jadi kalau anak bayi itu kalau di sekitar kita sekarang biasa mereka diberikan hadiah dari om tante, kakek nenek, kakak. Mereka diberikan hadiah. Nah, sebagai tanda ucapan syukur bahwa mereka telah lahir ke dunia. Nah, adik-adik, siapa di sini pernah juga melihat bintang? Nah, bintang itu hampir tiap malam kita lihat ya. Iya, Pak Guru Omes juga sering lihat bintang. Bintang itu pada malam hari sangat indah. Memang ciptaan Tuhan ini sangat indah. Nah, sama dengan cerita kita pada pagi hari ini. Waktu itu adik-adik ada orang Majus. Orang Majus ini mereka orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Allah pada waktu itu. Mereka ini orang pintar, mereka punya pengetahuan tinggi. Siapa tahu orang Majus itu? Nah, orang Majus itu yang seperti kakak Omes, Pak Guru Omes bilang tadi, bahwa mereka adalah orang pintar, orang yang berpengetahuan tinggi, dan mereka baik hati. Nah, mereka menyadari, adik-adik, orang Majus ini sadar bahwa kepintaran itu bukan segala-segalanya, tapi itu adalah karunia Tuhan yang Tuhan berikan sama mereka. Nah, sama dengan cerita kita pada pagi hari ini, anak-anak yang ada di rumah, bahwa orang Majus ini sudah mengetahui akan ada kelahiran Yesus, bahwa akan ada lahir juru selamat dengan melihat bintang yang bercahaya dari timur. Wah, ternyata orang Majus ini luar biasa ya. Mereka hanya melihat bintang yang dari timur itu, bahwa akan lahir juru selamat untuk di dunia ini, yaitu Tuhan Yesus. Nah, bahwa yang lahir ini adalah raja di atas segala raja. Nah, wah, kalau raja pasti kan luar biasa, gagah perkasa. Nah, tapi Tuhan Yesus adik-adik kalau lahir ke dunia tidak seperti itu. Dia datang dengan penuh rendah hati dan sukacita. Nah, waktu itu adik-adik, orang Majus mencari berita tentang kelahiran Tuhan Yesus. Nah, mereka waktu itu pergi ke kota Yerusalem untuk bertanya-tanya orang di Yerusalem. Mereka bilang begini. Mereka bertanya, "Permisi, apakah kalian mengetahui di mana kelahiran seorang raja orang Yahudi itu?" Nah, pada waktu itu orang di Yerusalem adik-adik tidak mengetahui apapun bahwa akan ada lahir seorang anak atau adalah Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka tidak mengetahuinya. Justru orang Yerusalem bertanya-tanya, mereka ini mendapat informasi dari mana. Nah, mendengar hal itu waktu di Yerusalem, waktu itu pemimpin raja pada waktu itu adalah seorang raja namanya Raja Herodes. Wah, raja ini berarti dia punya kekuasaan yang sangat besar dan dia gagah perkasa. Berarti dia punya pasukan-pasukan. Raja Herodes pada waktu itu yang memimpin di bangsa Israel, bangsa Yerusalem. Nah, adik-adik, kalian tahu tidak pada waktu itu Raja Herodes mendengar berita itu. Dia agak gelisah, dia bilang, ada raja lagi selain saya yang ada di Yerusalem? Dia kaget, dia mulai gelisah karena berita itu dia dengar. Kok bisa ada lagi raja? Pada saat ini saya yang memimpin di Yerusalem. Kok orang-orang ini mengatakan bahwa akan lahir seorang raja di atas segala raja? Wah, Raja Herodes pada waktu sangat gelisah. Nah, waktu itu ini Raja Herodes, dia panggil itu imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Sini kau dulu, sini. Saya mau tanya sesuatu. Dia bilang, betul kau dengar ada yang mau lahir lagi raja? Terus karena saking gelisahnya dan rasa ingin tahunya, Raja Herodes ini bertanya sama mereka, ada kau dengar raja yang mau lahir lagi? Imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Nah, para imam-imam dan ahli Taurat ini berkata, ya, di Bethlehem di tanah Yehuda itu akan lahir di sana seorang anak bayi yang akan menjadi raja di atas segala raja. Wah, yaitu Yesus Kristus yang dia maksud. Nah, ketika Raja Herodes ini mendengar atau mendengar pengakuan dari ahli-ahli imam dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu, nah, Raja Herodes memanggil itu orang-orang Majus. Dia bilang,
Sini kok. Jadi dia tanya, pergi kok ke Bethlehem, selidiki di sana itu raja yang lahir, baru kau informasikan ke saya nah, karena mau kak juga datang sembah dia, karena dia raja, jadi dia harus kita sembah. Nah itu pesannya Raja Herodes pada waktu itu kepada orang-orang Majus. Nah adik-adik, ternyata Raja Herodes ini mempunyai akal licik, akal busuk. Dia bilang seperti itu padahal tidak sesuai yang dia bilang. Nah dia punya akal yang sangat tidak bagus. Nah waktu itu adik-adik, orang Majus ini pergi mencari di mana raja ini lahir, yaitu Tuhan Yesus lahir. Dia pergi mencari dengan tuntunan bintang yang mereka lihat di langit. Nah, dan pada waktu itu dalam perjalanan mereka tiba di mana Tuhan Yesus dilahirkan. Nah, waktu itu kan Tuhan Yesus lahir di Bethlehem. Nah, setelah Tuhan Yesus lahir, mereka mereka mendapatkan Tuhan Yesus bersama ibunya Maria sudah ada di rumah. Jadi mereka sangat senang pada waktu itu. Mereka bersuka cita, mereka gembira. Mereka senang bahwa mereka sudah menemukan raja yang telah lahir ke dunia. Mereka sangat senang dan mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Nah, mereka membawakan hadiah kepada Tuhan Yesus pada saat itu waktu lahir. Nah, setelah itu adik-adik, orang sangat bersuka cita mendengar bahwa berita bahwa Tuhan Yesus telah lahir. Nah, pada waktu itu orang-orang Majus ini bermalam dan mereka bermimpi bahwa ternyata dari maksudnya Raja Herodes tadi suruh mereka bilang, pergi mau kau cari tahu di mana itu raja yang mau lahir atau Tuhan Yesus lahir. Kalian carikan saya informasi supaya saya sembah dia. Dan ternyata itu adalah akal licik Raja Herodes. Nah, itu masuk di mimpinya orang-orang Majus. Dan setelah bangun, orang Majus ini pergi melewati jalan lain. Mereka tidak kembali ke Raja Herodes dan mereka tidak menyampaikan berita itu bahwa ternyata Raja Herodes ini mempunyai akal licik yang sangat tidak bagus. Nah, setelah itu orang-orang Majus ini pergi dan bersuka cita dan bersyukur sambil bersorak-sorak. Mereka membawa berita yang sangat baik bahwa raja telah lahir ke dunia. Nah, dari cerita Pak Guru Omes pada pagi hari ini mengajarkan bahwa juru selamat telah lahir dalam hidup kita. Jadi adik-adik juga harus selalu bersuka cita dan selalu senang walaupun dalam keadaan pandemik, kita tetap bersyukur bahwa Tuhan Yesus selalu hadir bersama-sama kita karena kita sudah memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita sudah menyambut hari Natal dengan penuh sukacita. Jadi adik-adik dimanapun berada, tetap bersuka cita, tetap semangat. Kita lewati cobaan masa pandemik ini bersama-sama bahwa Tuhan Yesus selalu hadir buat kita dimanapun kita berada. Sekian cerita Pak Guru Omes. Selamat pagi. Shalom. Kita akan membawa persembahan kita, dan nats persembahan kita terambil dari Matius 2 ayat 11b. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mari kita menyanyi ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru. Kita ulang sekali lagi. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan olehnya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru. Anak-anak yang di rumah, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa. Kembali lagi Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini. Engkau telah memberkati ibadah sekolah minggu kami. Walaupun masih dari rumah masing-masing, kami tetap bersyukur Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus yang baik, anak-anak kami sudah melaksanakan sekolah minggu.
Berkati kami Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu kami, berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan Yesus dalam menjalankan aktivitas mereka setiap hari. Anak-anak kami Tuhan Yesus yang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, Tuhan Yesus selalu senantiasa memberkati mereka semua, berikan mereka kekuatan, kesehatan Tuhan Yesus dalam menjalani perawatan di rumah sakit maupun di rumah. Berkati obat-obatan, makanan, minuman, serta perawatan dari orang-orang yang terdekat yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat kedua orang tua kami. Tuhan Yesus berkati mama dan papa yang selalu senantiasa menjaga adik-adik kami. Berikan mama dan papa kekuatan kesehatan Tuhan Yesus agar bisa menjaga adik-adik kami hanya sesuai dengan seluruh kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati juga Ibu Pendeta, Bapak Majelis, guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati di setiap tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing dalam melayani Tuhan Yesus. Kiranya mereka menjadi saluran berkat dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus yang baik berkati juga persembahan kami yang kami sudah berikan. Tuhan Yesus berkati persembahan kami agar supaya bisa digunakan dengan baik. Yang masih ada pada kami, Tuhan Yesus juga berkati. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus berkati agar selalu senantiasa aman dan tentram. Terlebih khusus kota Makassar, Tuhan Yesus berkati. Berkati dunia ini Tuhan Yesus dalam memerangi, dalam melawan virus corona. Kiranya wabah virus corona ini Tuhan Yesus cepat dan berlalu dan kami kembali beraktivitas seperti biasa Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami pada pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dan kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatmu Israel. Mari kita berdiri, kita angkat pujian, hai siarkan di gunung. Melihat engkau, Tuhan menjaga engkau, Tuhan menyayangi engkau, haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Yesus memberkati kita.